kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kami dari Sastama 2 akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di Indonesia, gerakan ini diperkenalkan secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1961 oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dalam dunia internasional, pramuka disebut sebagai istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka juga terdapat tingkatan-tingkatan pada masing-masing usia. Tingkatan yang pertama yaitu siaga untuk umur 7-10 tahun. Tingkatan yang kedua yaitu penggalang untuk umur 11-15 tahun. Tingkatan yang ketiga yaitu penegak untuk umur 16-20 tahun. Tingkatan yang keempat yaitu pandega untuk umur 21-25 tahun. Siaga dibagi menjadi 3, yaitu siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Penggalang dibagi menjadi 4, yaitu penggalang ramu, rakit, terap, dan garuda. Penegak dibagi menjadi 3, yaitu penegak tamu, penegak bantara, dan penegak laksana. Pandega dibagi menjadi 2, 1 gugus depan atau racana, 2 kuartir. Baden-Powell adalah Bapak Pramuka Dunia. Nama aslinya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nama lengkapnya adalah Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Baden-Powell lahir pada 22 Februari 1857 di London, Inggris. Waktu kecil sering dipanggil dengan sebutan Steve dan Step. Ayahnya bernama Profesor Domin Baden-Powell, meninggal pada 11 Juni 1860. Ibunya bernama Henrietta Bridge Smith. Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pramuka Sedunia pada 6 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Baden-Powell juga seorang pengarang buku yang hebat. Buku-buku yang dikarangnya antara lain Age to Scouting, Scouting for Boys, Revening to Success, Girl Guides, Scouting Games on Videt, Spion in War, dan Yours for Boy Scout. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan. 1. Karena ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, maka Baden-Powell mendapatkan pembinaan watak ibunya. 2. Dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lainnya. 3. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. 4. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hare. Yang kelima, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Yang keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung menik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Age to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikan dengan baik. Seseorang bernama William Smith yang merupakan seorang pimpinan Boys Brigade meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau tersebut. Kemudian, dipanggillah 21 pemuda di Boys Brigade dari berbagai wilayah di Inggris. Lalu, mereka diajak berkemah dan dilatih di Pulau Bronsey pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Pada tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal. Beliau mendapat gelar Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah Pramuka Indonesia. Awal mula masuknya organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi cabang milik Belanda dengan nama Nederlands Padvinders Organisatie atau NPO pada tahun 1902, yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinders atau NIVP di tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama
Zavans Padvinders Organisasi atau CPO. Lahirnya CPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya Hizbul Wathan pada tahun 1918, Java Padvinders pada tahun 1923, National Padvinders, National Indonesia Padvinders, Pandu Pemuda Sumatera, dan penyaluran organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, atau yang disebut juga dengan nama Indonesia Padvinders Organisasi pada tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, NPO dan CPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928, muncul persaudaraan antar Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, Natipij, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia. Pada 28 Desember 1945, dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan kini dibagi menjadi beberapa federasi. Maka dibentuklah Perkido, Persatuan Kepanduan Indonesia. Pada 1960-an, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesepakatan ini, Presiden juga membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Soleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Buah hasil panen tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada 30 Juli 1961, bertepatan di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Aziz Soleh, ditandai dengan penyerahan panji-panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.